Film diawali dengan memperlihatkan 4 mantan agen intelijen Spanyol yang kini menjalani kehidupan barunya secara terpisah di berbagai belahan dunia. Ada yang berada di Tokyo, di Thailand, Panama hingga New York. Mereka-mereka ini diketahui telah mencoba meninggalkan masa lalunya. Namun dalam satu malam yang sama, keempatnya tiba-tiba dieksekusi secara serentak oleh pihak misterius yang identitasnya tidak diketahui. Keesokan harinya, adegan berpindah ke markas besar intelijen Spanyol. Disinilah kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Elena. Ia adalah ketua intelijen Spanyol. Saat itu Elena memimpin sebuah pembahasan mengenai pembunuhan 4 orang mantan agen intelijen yang terjadi semalam. Bagi Elena ini bukanlah kejahatan biasa. Ia yakin kejadian pembunuhan itu bukan kebetulan melainkan ada kaitannya dengan sebuah peristiwa 30 tahun yang lalu yang tak lain adalah sebuah misi yang dikenal dengan Operasi Naga. Sebuah operasi yang pernah dianggap sukses karena berhasil menghabisi bos mafia terbesar di Kolombia dan juga warga sipil lainnya. Karena tak ingin masyarakat dilanda kepanikan, Elena sengaja mengubah sedikit informasi kepada publik dengan menyebut kematian 4 mantan agen itu sebagai akibat serangan teroris. Meski begitu, ia tidak tinggal diam dalam menyelidiki kasus tersebut. Demi mengungkap kebenaran, Elena memutuskan pergi ke sebuah desa untuk menemui salah satu agen terbaiknya. Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan sosok agen terbaik yang sebelumnya disebut Elena, seorang pria yang bernama Tiago, sementara di dunia intelijen ia dikenal dengan kode agen Zeta. Beberapa saat kemudian, perhatian Tiago tertuju pada sebuah helikopter yang mendarat di halaman rumahnya, yang tak lain adalah Elena dan seorang agen tangan kanannya. Sontak, Tiago menyambut mereka dengan hangat dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah. No voy a aceptar nada. Di sana Elena langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia membawa tugas penting dan meminta Tiago agar turun tangan menyelidiki dalang di balik pembunuhan 4 mantan agen intelijen Spanyol. Namun, Tiago menolak permintaan itu dengan alasan ia masih resmi menjalani cuti dan tidak mungkin meninggalkan ibunya yang sedang terbaring sakit. Elena pun terpaksa membeberkan sebuah fakta. Jika sebenarnya jumlah mantan anggota intelijen yang terlibat berjumlah 5 orang, bukan 4. 4 diantaranya memang sudah dieksekusi, sedangkan 1 orang lainnya diyakini masih bersembunyi. Meski begitu, Elena yakin cepat atau lambat orang terakhir itu akan segera menjadi sasaran berikutnya. Orang yang dimaksud Elena adalah Ancares, sosok yang ternyata masih merupakan ayah kandung Tiago. Sontak mendengar kabar itu membuat Tiago terkejut. Sebab selama ini ia mengira ayahnya sudah lama tiada. Untuk itu tanpa pikir panjang ia pun menerima job tersebut. Selain melindungi Ancares, Tiago juga harus mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Ancares es la única persona que nos puede decir qué fue la... Mi padre está muerto. Sesudah itu Tiago berpamitan kepada ibunya untuk berangkat menjalankan tugas tersebut. Ia meminta maaf karena harus pergi mendadak, lalu berjanji akan segera pulang begitu misinya selesai. Sebelum berangkat, Tiago juga sudah menyiapkan seseorang untuk menjaga dan merawat ibunya selama dirinya tidak berada di rumah. Setelah semuanya siap, Tiago pun ikut bersama Elena menaiki helikopter. Mereka segera berangkat menuju lokasi terakhir tempat Ancares diketahui berada. Singkat cerita, Tiago akhirnya tiba di tempat persembunyian Ancares dan langsung memeriksa ruang kerjanya. Ia menelusuri setiap sudut dan tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada sebungkus rokok di atas meja. Tiago pun membuka dan memeriksa isinya satu persatu. Dari salah satu batang rokok tersebut, ia berhasil menemukan sebuah kunci berangkas yang disembunyikan di dalamnya. Tanpa membuang waktu, kunci itu segera dimasukkan ke tasnya. Lalu, Tiago cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Target berikutnya bagi Tiago adalah menemui istri muda Ancares yang dikabarkan tinggal tidak jauh dari kota tersebut. Seluruh informasi itu ia peroleh dari Elena, yang sebelumnya sudah memberikan data lengkap mengenai Ancares. Tiago pun akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah agen intelijen yang dikirim untuk menolong Ancares. Setelah itu, ia meminta izin memeriksa kamar tersebut dengan harapan menemukan sebuah petunjuk.
Mendengar penjelasan Tiago, sang istri muda tanpa banyak bicara mempersilahkannya masuk ke kamar Ancares. Saat berada di dalam kamar, Tiago mendapati sebuah berangkas yang terkunci rapat. Seketika ia teringat pada kunci yang sebelumnya ditemukan di dalam bungkus rokok. Dengan kunci itu, Tiago berhasil membuka berangkas dan menemukan sebuah flash disk di dalamnya. Tanpa membuang waktu, ia segera memeriksa isi perangkat tersebut. Begitu dibuka, ternyata isi flash disk itu menyimpan sebuah rekaman pesan dari Ancares. Melalui video tersebut, ia mengungkapkan bahwa sekelompok pembunuh sedang memburu para mantan intelijen yang pernah terlibat dalam misi operasi naga di Kolombia. Ancares sendiri belum mengetahui siapa pihak yang menggerakkan mereka. Namun ia memastikan bahwa dirinya kini tengah bersembunyi di tempat yang aman. Di akhir pesannya, Ancares membagikan koordinat rahasia agar siapa saja yang menemukan rekaman itu bisa mendatanginya. Usai dari sana, Tiago segera meninggalkan tempat itu dan menuju kendaraannya. Sesaat sebelum berangkat, ia mencoba menghubungi Elena untuk menyampaikan perkembangan terbaru. Namun belum sempat berbicara banyak, seorang pengendara bermotor melintas cepat dan merampas tas berisi data Ancares dari tangannya. Tiago sontak bereaksi dan langsung memburu pencuri tersebut hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Setelah pengejaran berlangsung cukup lama, Tiago akhirnya berhasil menjebak pelaku hingga terhenti di area parkiran bawah tanah. Ketika helm pengendara itu dilepas, sosok di baliknya ternyata seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Alfa. Ia mengaku berasal dari Badan Intelijen Kolombia. Mendengar hal itu, Tiago pun mulai menginterogasinya untuk memastikan kebenaran ucapannya. Tu nombre clave, Rubika Estonia. ¿Seguro que no quieres nada? No bebo. Tiago menanyakan alasan Alfa nekat merebut tas miliknya. Wanita itu menjelaskan bahwa ia mendapat tugas dari pemerintah Kolombia untuk menemukan Ancares, sekaligus mengungkap kejadian sebenarnya dalam operasi naga 30 tahun silam. Menyadari tujuan mereka sejalan, yakni mencari keberadaan Ancares, Tiago mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. Meski begitu, sebelum mengambil keputusan, ia merasa perlu menghubungi Elena lebih dulu untuk meminta persetujuan. Vamos a hacer una cosa. A partir de ahora sí. Begitu Tiago berbicara dengan Elena di telepon dan menjelaskan yang terjadi. Akhirnya Elena pun memberikan lampu hijau untuk menyelesaikan misi bersama dengan Alfa untuk menemukan keberadaan Ancares. Ancares se enterró a Eric Baena allí. Correcto. ¿Habéis averiguado algo? Si las coordenadas nos llevan a... Estoy atada. Keesokan paginya, Tiago dan Alfa mengikuti koordinat rahasia yang diberikan Ancares melalui rekaman video. Titik tersebut membawa mereka ke sebuah pemakaman umum, tepatnya ke makam palsu yang menggunakan nama Ancares. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang penyapu makam dan satu orang lainnya yang sedang meletakkan bunga. Tiago mencoba bertanya kepada keduanya, namun mereka malah panik dan langsung melarikan diri. Merasa ada hal mencurigakan, Tiago dan Alfa segera mengejar sambil menodong pistol ke arah mereka. El arma que tienes ahí, despacito. Tranquilito. Tanpa diduga, rekan dari dua orang itu tiba-tiba datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Alfa serta Tiago. Melhor vocês largarem as armas. Karena situasi tidak menguntungkan, Tiago akhirnya menyerah sambil bertanya apa maksud semua ini. Setelah itu mereka memaksa Tiago dan Alfa masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke markas. Namun saat di perjalanan, Alfa diturunkan dari mobil, sementara Tiago tetap dibawa ke markas mereka. Singkat cerita, Tiago dibawa menuju ke markas dan dipertemukan dengan orang yang memimpin tempat itu. Betapa terkejutnya Tiago saat mengetahui sosok tersebut adalah Ancares, ayah kandungnya sendiri. Selama ini Ancares ternyata bersembunyi di sana dan membayar kelompok preman setempat untuk menjaganya dari kejaran musuh. Begitu mereka bertemu, Tiago langsung menuntut penjelasan kepada ayahnya mengapa ia tega meninggalkan dirinya dan ibunya selama bertahun-tahun, sementara dirinya terlihat hidup nyaman bersama istri barunya. Ancares hanya mengatakan bahwa suatu saat nanti Tiago akan memahami semuanya.
Namun menurutnya saat itu bukan waktu yang tepat untuk membahas persoalan tersebut. Sebenarnya Ancares sudah mengetahui kedatangan sang anak bukan hanya untuk melindunginya, tetapi juga mencari tahu siapa dalang di balik pembunuh 4 mantan agen intelijen. Tiago pun membenarkan hal itu, lalu meminta Ancares menceritakan kejadian dalam Operasi Naga 30 tahun yang lalu. Al cebo para llegar a Tirán. Ancares pun mulai menjelaskan bahwa saat itu dirinya terpilih untuk memimpin Operasi Naga. Misi tersebut bertujuan menangkap bos kartel bernama Tirapu, yang saat itu berada di Kolombia. Meskipun Tirapu adalah orang berkebangsaan Spanyol, namun bisnis haramnya berkembang di Kolombia. Saat itu Tirapu diketahui akan bertemu dengan jaringan kartel lainnya. Begitu mendapat informasi tersebut, Ancares bersama timnya langsung menyiapkan operasi penangkapan. Namun di luar dugaan, pertemuan itu justru berlangsung di tengah perayaan adat tahunan yang dipenuhi banyak warga sipil. Sebenarnya operasi itu seharusnya ditunda demi keselamatan warga. Tetapi karena Tirapu sangat lihai dan sulit untuk ditangkap, Ancares dan tim tetap menjalankan misi karena merasa itu momentum yang tepat. Hingga pada akhirnya aksi saling tembak tak bisa dihindarkan. Y te juro que... ¿Quién putas es usted? Akibat insiden itu banyak warga sipil ikut menjadi korban. Meskipun Tirapu akhirnya berhasil dibunuh. Karena itu Ancares menduga orang yang telah membunuh 4 rekannya dan kini memburunya adalah putra Tirapu yang ingin menuntut balas. Setelah mendengar cerita tersebut, Tiago pun meminta Ancares ikut ke Kolombia karena pihak intelijen setempat ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun Ancares menolak sebab ia merasa lebih aman jika tetap berada di markas persembunyiannya. Pada saat yang sama, diam-diam ternyata Alpha sejak tadi sudah membidik Ancares dengan senapan runduknya dari kejauhan. Alpha memastikan nyawa Ancares akan hilang saat itu juga jika ia menolak untuk ikut. Dan ternyata benar Ancares menolaknya. Sampai akhirnya Tiago ikut menodongkan senjata kepadanya dan tetap memaksa Ancares masuk ke dalam mobil. Arranca, arranca. Venga. Meskipun sedikit ada ketegangan di antara mereka, namun Ancares akhirnya mau ikut dengan Tiago. Sementara itu anak buah Ancares yang merupakan para preman setempat tanpa sengaja melihat Alpha. Mereka langsung menyerangnya sehingga aksi tembak dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Setelah pengejaran yang berlangsung cukup lama, Alpha akhirnya berhasil meloloskan diri dari musuh. Hingga tak lama kemudian, Tiago datang menjemputnya. Singkat cerita, Tiago dan Alpha berhasil mengawal Ancares hingga tiba di Kolombia, tepatnya di kota Bogota. Sesampainya di sana, Elena yang merupakan kepala intelijen Spanyol ternyata telah hadir bersama jajaran intelijen Kolombia. Ancares kemudian dibawa masuk untuk diinterogasi, sedangkan Tiago dan Alpha diarahkan menunggu di hotel. Beberapa saat kemudian Ancares dibawa ke sebuah ruangan untuk menemui tim intelijen Kolombia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Diana. Dalam pertemuan itu, Diana menanyakan apakah Ancares telah mengetahui rencana serangan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Karena hanya ia sendiri yang selamat dari aksi pembunuhan keempat rekannya. No hacía falta secuestrarme para eso. Ancares mengaku memang sudah mengetahui semuanya. Ia menjelaskan bahwa sebulan lalu seorang informan memberitahunya kalau putra Tirapu telah mengetahui identitas kelompok yang dulu membunuh ayahnya, yang tak lain adalah tim Ancares. Diketahui kalau putra Tirapu itu bernama Esteban, dan kini memegang kendali sebagai penerus kartel Kolombia. Berdasarkan keterangan tersebut, mereka pun sepakat bahwa Esteban adalah otak di balik kematian 4 rekan Ancares. Matan a 4 agentes. Volvamos al inicio. Visto en una situación como... Setelah rapat berakhir, Elena menegaskan bahwa Esteban harus segera diamankan. Ia menilai selama Esteban masih bebas, ancaman terhadap Ancares tidak akan berhenti. Di sisi lain, Elena juga ingin memutus rantai keberlanjutan kartel peninggalan Tirapu.
Ancares juga setuju dengan pernyataan Elena itu. Untuk itu, tanpa pikir panjang, Elena memerintahkan Tiago dan Alfa agar segera menjalankan misi penangkapan Esteban. Fuego en esta vida y en la otra casi respira. Tak lama kemudian di markas, Ancares menyerahkan seluruh informasi penting, termasuk data lengkap dan alamat Esteban. Setelah itu, Elena menunjuk Tiago dan Alfa sebagai tim yang akan bergerak langsung ke lapangan, sedangkan Ancares bersama yang lainnya memantau dari jarak jauh. Setelah semua persiapan dianggap matang, Tiago dan Alfa segera berangkat menuju lokasi Esteban berada. Flaco, baby. Begitu Alfa dan Tiago tiba di lokasi, Ancares beserta tim langsung memadamkan listrik rumah Esteban melalui kendali jarak jauh. Meskipun kondisi gelap, Tiago dan Alfa berusaha masuk ke dalam dengan senyap. Di lain sisi, Esteban yang mulai curiga segera menyuruh para anak buahnya turun ke lantai bawah untuk melakukan pengecekan. Lo siento, vienen por mí. Di tengah baku tembak yang berlangsung sengit, Tiago dan Alfa berhasil melumpuhkan anak buah Esteban satu persatu hingga akhirnya mereka berhasil mencapai kamar Esteban. Tiago sebenarnya berniat menangkap Esteban hidup-hidup sesuai instruksi Elena. Namun di luar dugaan, Alfa justru mengeksekusi Esteban di tempat. Pada saat yang bersamaan, sisa anak buah Esteban mulai berdatangan ke lokasi. Melihat situasi semakin berbahaya, Tiago dan Alfa pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Pada akhirnya, Tiago dan Alfa sukses kembali ke markas. Ancares tampak sangat lega ketika melihat Tiago putranya pulang dalam keadaan selamat. Namun berbeda dengan Elena yang menunjukkan rasa kecewa karena Alfa memilih menewaskan Esteban. Alfa kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa jika ia tidak bergerak lebih dulu, maka mereka yang justru akan dibunuh duluan. Meski sempat kesal, Elena tetap memaafkannya karena misi menghentikan penerus kartel itu pada akhirnya berhasil. ¿Dónde está Cassiel? Setelah semua urusan kelar, Tiago akhirnya menanyakan alasan Ancares dulu meninggalkan dirinya dan ibunya. Untuk pertama kalinya Ancares bersedia menjelaskan seluruh kejadian dari awal. Dulu saat operasi naga berlangsung, tim intelijen mendapatkan bantuan dari seorang polisi wanita Kolombia bernama Cassiel. Cassiel pun bersedia bekerja sama karena memiliki dendam pribadi terhadap Tirapu yang saat itu menjabat sebagai bos kartel. Setelah bergabung, Cassiel diberi tugas untuk mendekati dan merayu Tirapu agar memudahkannya mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Alhasil rencana tersebut berjalan mulus karena Tirapu benar-benar jatuh cinta pada Cassiel. Namun bagi Cassiel penyamaran tersebut hanyalah bagian dari pekerjaannya demi sebuah informasi. Dan ternyata benar diketahui kalau Tirapu akan melakukan sebuah pertemuan dengan para bos kartel lain pada pesta perayaan adat tahunan. Informasi tersebut kemudian langsung diteruskan kepada Ancares agar segera melakukan operasi penangkapannya. Solo para intercambiar información. Namun sayangnya begitu operasi dijalankan ternyata tidak sesuai rencana. Dikarenakan banyak warga sipil yang tak bersalah ikut tewas dan menjadi korban. Setelah kematian Tirapu, Ancares memutuskan kembali ke Spanyol. Namun seiring waktu kedekatannya dengan Cassiel berubah menjadi cinta, hingga mereka memutuskan hidup bersama. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra mereka bernama Tiago. Nah, disinilah Tiago akhirnya memahami bahwa ibunya yang kini tengah sakit adalah mantan polisi wanita yang pernah berperan penting dalam operasi naga tersebut. Ya Sara y yo nos centramos en lo que respetamos. Setelah itu Ancares melanjutkan kisahnya. Ketika Tiago baru berusia 1 tahun, pihak intelijen sengaja merekayasa kematian Ancares dan Cassiel agar identitas mereka tidak terlacak oleh musuh. Demi keselamatan keluarganya, Ancares terpaksa menjauh dari Cassiel dan Tiago. Itulah sebabnya ia menghilang saat Tiago masih kecil. Setelah dijelaskan, Tiago pun akhirnya memahami keputusan Ancares, termasuk alasan ibunya merahasiakan semuanya. La última. Setelah seluruh misi dinyatakan selesai, mereka pun berpisah dan akan kembali ke rumah masing-masing. Namun ketika Ancares hendak naik pesawat, tiba-tiba
Alfa pun langsung mengejar orang yang melepaskan tembakan itu, sedangkan Tiago berusaha menolong ayahnya. Sayangnya kondisi Ancares terlalu parah hingga akhirnya harus tewas di sana. Adegan berpindah ke Alfa yang akhirnya berhasil menekan si penembak hingga tak berkutik. Di sana Alfa menanyakan apakah ia sudah mengetahui di mana Castiel berada. Si penembak mengatakan tidak mengetahuinya. Alfa yang mendengarnya jelas kesal, lalu menghabisi si penembak saat itu juga. Barulah diketahui kalau orang yang Alfa habisi ternyata adalah orang suruhannya sendiri. Di lain sisi, 4 orang agen intelijen yang tewas di awal film merupakan ulah dari Alfa yang memerintahkan orang suruhannya untuk melakukan eksekusi, sementara Esteban hanyalah kambing hitam dari rencana Alfa tersebut. Lalu sebenarnya untuk apa Alfa melakukan semua itu? ¿Cómo están, Cares? Pada akhirnya Tiago kembali ke kediaman ibunya Castiel. Meski banyak hal yang ingin ia tanyakan, Tiago memutuskan menundanya karena sang ibu tengah terbaring sakit. Di malam harinya ia menyadari ada orang asing yang diam-diam masuk ke rumahnya yang tak lain ia adalah Alfa, yang datang untuk mengincar nyawa Castiel. Beruntung Tiago pun sigap dan langsung mengarahkan senjatanya kepada Alfa sambil meminta identitas aslinya. Disinilah momen Alfa mengatakan yang sebenarnya, kalau ternyata dirinya lah otak di balik tewasnya Ancares beserta 4 rekannya. Kini hanya Castiel yang tersisa dari dalam daftar buruannya, karena ia juga memiliki keterlibatan dalam operasi naga. Semua yang dilakukan Alfa murni karena ingin membalas dendam. Ia mengatakan bahwa dulu kedua orang tuanya tewas saat Ancares dan Castiel menyerang sebuah pesta adat. Sejak kejadian itu, Alfa sudah lama menyusun rencana balas dendamnya, dan sekarang hanya Castiel yang masih tersisa. Mendengar hal itu, Tiago meminta Alfa menghentikan dendamnya karena sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan. Lagi pula, Castiel sekarang sudah tua dan sering sakit. Jadi Tiago berharap Alfa bisa memaafkan ibunya. Akan tetapi secara mengejutkan Alfa justru melepaskan tembakan hingga mengenai Tiago dan kemudian bergegas mencari Castiel yang menjadi target utamanya. Begitu Alfa berhadapan dan akan melepaskan tembakan ke Castiel, tiba-tiba Tiago pun berhasil menghentikan aksi Alfa karena ternyata tembakan yang dilepaskan Alfa tadi hanya mengenai rompi anti peluru yang Tiago pakai. Beberapa hari usai insiden itu, Castiel akhirnya meminta maaf kepada Tiago karena selama ini menyimpan semua rahasia tersebut darinya. Tiago pun dengan penuh pengertian memaafkan ibunya dan berharap ibunya untuk bisa kuat dan tetap semangat menjalani sisa-sisa hidupnya. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.